Assalamualaikum. Hai semuanya. Apa kabar? Perkenalkan, nama saya Rida Sofia Wardah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah PKMM, Produksi Konten Multimedia. Lalu, apa sih yang akan saya bahas pada video ini? Ya, betul, komodo. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi kan dengan kadal besar yang satu ini. Dia udah go internasional loh. Bahkan dia sudah ditetapkan menjadi salah satu keajaiban dunia. Wow, kita harus bangga dong. Makanya jangan cuma tahu namanya doang. Eits, tenang-tenang. Saya akan memberikan informasi fakta unik dan menarik tentang komodo. Makanya tonton terus video ini sampai selesai ya. Oke? Tahukah kalian, sebenarnya komodo adalah nama dari pulaunya, bukan si biawak besar tersebut. Fakta ini diketahui dari sebuah makalah oleh seorang pimpinan Museum Zoologi Jawa, Peter Owens, tahun 1912. Pada makalah itu, Peter Owens menggambarkan ada kadal yang tinggal di Pulau Komodo sebagai spesies Varanus besar dari Pulau Komodo. Kadal itu saat ditulis tidak diberi nama, namun hanya menyebut dengan nama yang diberikan oleh penduduk sekitar, yaitu ora. Ketika Peter Owens berkunjung dan mengumpulkan informasi mengenai hewan itu, barulah dia memberinya nama Varanus komodensis. Komodo atau biawak komodo adalah jenis kadal dengan ukuran terbesar di dunia. Orang luar negeri menyebutnya komodo dragon, dan orang di sekitar Nusa Tenggara menyebutnya orah. Menurut mereka, orah artinya komodo. Habitat alami komodo hanya ada di Indonesia, tepatnya di Pulau Flores, Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Gili-Gili Motang, dan pulau lain yang berada di Nusa Tenggara Timur. Komodo adalah hewan purba yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Mereka selamat dari seleksi alam tanpa melakukan evolusi bentuk yang terlalu berbeda dari bentuk awalnya dulu. Sekitar 40 juta tahun silam. Informasi ini diketahui dari penelitian yang mendalam oleh para ilmuwan. Komodo juga bisa memanjat pohon tinggi, berenang dengan cepat, dan bahkan menyelam dalam waktu yang cukup lama. Kemampuan hewan yang satu ini memang terbilang lengkap. Tubuh komodo bisa mencapai ukuran 3 meter dengan bobot di atas 100 kg, sehingga menjadi kadal terbesar di dunia. Tapi komodo bukan kadal terpanjang, karena yang menjadi kadal terpanjang adalah biawak Papua. Kulit komodo keras dan kasar, warnanya beragam, tapi kebanyakan terlihat abu-abu kecoklatan. Mata komodo hanya bisa digunakan dengan baik di siang hari, sehingga mereka jarang aktif di malam hari. Sementara itu, cara pandang komodo juga tak terlalu baik. Mereka hanya bisa melihat pada jarak sekitar 200 hingga 300 meter saja. Bahkan dulu komodo dianggap tuli, tapi setelah penelitian lebih lanjut, menunjukkan bahwa komodo sebenarnya bisa mendengar. Namun indera pendengaran komodo memang kurang baik, seperti pandangan matanya. Lidahnya seperti ular, mempunyai fungsi yang begitu penting. Dengan lidahnya itu, komodo bisa mendeteksi mangsa hingga jarak 9 km. Mereka menjulurkan lidahnya untuk menangkap partikel udara dan mendeteksi mangsa. Kemampuan lidahnya menutupi kelemahan pandangan dan pendengaran komodo, karena hidungnya hanya bisa digunakan untuk bernafas dan tidak bisa mencium bau. Mulut komodo dipenuhi gigi bergerigi yang berguna untuk menggigit dan mengoyak daging mangsanya. Terkadang terlihat juga air liur komodo yang terus-menerus keluar dari mulutnya. Ternyata itu air liur berasal dari proses memuntahkan isi mangsanya yang ditelan bulat-bulat, baik itu tulang, bulu, kuku, dan bagian tubuh lainnya. Air liur komodo berbisa dan dapat melumpuhkan korbannya. Tapi beberapa ilmuwan mengatakan bahwa sebenarnya air liur komodo berisi bakteri bahaya yang dapat menyebabkan infeksi. Karena itu air liur komodo berbahaya. Mereka juga bisa berdiri dengan dua kaki belakang lewat bantuan ekornya sebagai penopang. Biasanya mode berdiri dengan dua kaki hanya digunakan saat bertarung dengan komodo lainnya.
Mereka adalah pemangsa puncak di mana tidak ada pemangsa lain yang berani memburu mereka. Biasanya komodo sering berburu kambing, rusa, kuda, babi hutan, dan lain sebagainya. Meski begitu, komodo lebih sering terlihat memangsa bangkai, bahkan memakan bangkai manusia. Komodo juga dikenal sebagai hewan kanibal. Mereka akan memangsa komodo kecil dan lawan bertarungnya. Maka dari itu, komodo kecil biasanya akan lebih banyak diam di atas pohon. Perilaku komodo memang cukup mengerikan. Komodo juga mengalami kesusahan setelah makan besar karena metabolisme tubuh yang lambat. Komodo harus berjemur untuk membantu proses pencernaan makanan. Jika mereka tidak segera melakukannya, bukan tak mungkin makanan di dalam perut akan segera membusuk dan malah meracuni mereka sendiri. Sebuah penelitian mengonfirmasi bahwa komodo betina dapat melakukan reproduksi tanpa kawin. Proses tersebut bernama parthenogenesis, di mana satu telur dapat matang menjadi embrio tanpa dibuahi sperma. Namun hal ini tergantung dari lingkungan yang ditinggali oleh komodo. Artinya, tidak semua komodo betina dapat berkembang biak tanpa kawin. Dengan kemampuan inilah, komodo dapat bertahan dari ancaman kepunahan. Namun, perkembangbiakan seperti ini hanya akan menghasilkan komodo jantan. Karena itu, perbandingan antara komodo jantan dan betina adalah 3:1. Jadi, pada musim kawin, 3 komodo jantan akan memperebutkan 1 komodo betina. Karena perbedaan populasi pejantan dan betinanya, komodo jantan harus saling berkelahi untuk mendapatkan 1 komodo betina. Berbanding terbalik dengan manusia, di mana wanita lebih banyak dari laki-laki. Sudah sepatutnya kita bangga dengan hewan purba yang satu ini, dengan cara menjaga dan melestarikannya, karena dia adalah salah satu dari kekayaan Indonesia yang mengagumkan. Oke, segitu dulu ya videonya. Gimana, nambah ilmu baru gak? Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum. Dah.